بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, muslimat, jemaah rahimakumullah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mensyukuri segala rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih berada di dalam lindungan-Nya dan hidayah-Nya. Mari kita iringkan rasa syukur kita itu dengan berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah rahimakumullah. Rabu kemarin kita sudah membahas dalam kitab Adabul Mufrad tentang silaturrahmi. Silaturrahmi itu termasuk salah satu orang-orang yang tercatat di sisi Allah untuk masuk surga. Setelah dia memelihara imannya, tidak berbuat syirik kepada Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat dan menjalin silaturrahimnya. Kemudian salah satu dosa yang dipercepat oleh Allah ganjarannya, akibatnya di dunia ini dan mengalir terus sampai akhirat kelak, juga dosa memutuskan silaturrahim. Silaturrahim ini salah satu daripada nama dari nama-nama Allah, Rahim. Dan insya-Allah kita lanjutkan yang berikutnya. Bab al-wasati bil jari. Bab tentang wasiat-wasiat Rasulullah terhadap jiran tetangga. Jiran ini sudah dimaklumi bahasa Indonesia. Padahal asalnya adalah bahasa Arab. Jiran, jar. Al-qurbu fil haya, orang yang dekat dengan kita dalam hidupnya. Jiran itu bukan berdekatan rumah saja, al-jirani fil amal, berdekatan bekerjanya dengan kita. Qurbu al-bustan wal muzara'ah, berdekatannya sawah ladangnya dengan kita, juga jiran. Al-jiran fi suq, berdekatannya kita di pasar seperti berdagang, bertoko, punya ruko. Kita berdekatan, juga jiran. Al-jiratu fil ard, berdekatannya kita punya tanah dengan dia. Sempadan, jiran. Jadi jangan dibayangkan jiran itu berdekatan rumah saja, tidak. An Aisyah radhiyallahu anha, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta zannantu annahu sayurisuhu." Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda,
Jibril selalu memberi saya wasiat terhadap jiran tetangga saya. Sampai saya yakin benar bahawa jiran saya itu seolah-olah dia yang akan mewarisi harta milik saya. Zanantu, betapa hak jiran tetangga itu yang wajib kita penuhi. Tak tanggung-tanggung Jibril itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala mengantarkan wahyu kepada para nabi dan rasul, menyampaikan pesan-pesan Allah untuk nabi dan rasul. Pesuruh adalah Jibril alaihi salam. Dan inilah yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah berulang kali. Mazala Jibril, senantiasa Jibril itu memberikan saya wasiat terhadap jiran. Sampai-sampai zanantu. Kalau zanantu ini di dalam bahasa bermakna aiqana, meyakinkan saya bahawa jiran tetangga itulah yang seolah-olah mewarisi saya kelak. Betapa itu beratnya amanat yang ditunaikan. Tapi kadang-kadang sering juga sebahagian orang tak kenal dengan jiran tetangganya. Entah silaturahmi tak pernah berjalin, entah tembok pagar antara rumah ke rumah terlalu tinggi dan lain sebagainya. Mungkin status sosialnya yang berbeda, namun Islam membongkar semuanya itu. Tidak ada kasta-kasta dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu seluruhnya bersaudara, tanpa disekat oleh suku, bangsa, warna kulit, kekayaan dan lain sebagainya. An Abi Syarih al-Khuzai an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahsin ila jarih wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang benar-benar yakin kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia selalu berbuat baik kepada jirannya. Falyahsin, asal katanya ahsana yuhsinu, ihsan. Tidak ada lagi sirat yang setinggi itu. Kata-kata ihsan itu sudah kita pelajari sebelumnya. Dan siapa saja yang yakin kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia selalu memuliakan tamunya. Apakah itu tamu jirannya, tamu karib kerabatnya, tamu sesama kuliahnya, tamu antar negaranya, dan lain sebagainya. Bagaimana adab-adab orang Madinah itu memuliakan tamu yang terdiri dari sahabat sampai kepada Rasulullah. Bagaimana kita baca riwayat-riwayat salafus salih, sampai-sampai mereka mengurungkan niat mereka setelah mereka bersumpah untuk berbalas terhadap pembunuhan yang pernah dilakukan kepada keluarganya. Seketika terjadi perang salib dulu, berpencar-pencar kaum muslimin dan orang-orang kafir yang membunuh sedikit umat Islam. Sebelumnya juga terjadi peperangan orang-orang yang tidak senang dengan Islam dengan orang-orang Muslim. Terbetiklah ketika itu satu pembunuhan
terhadap seorang ayah dari pembantu-pembantu para penguasa. Seketika itu sahabat itu masih seorang yang remaja, yang dia selalu ingat apa yang terjadi pada seorang ayahnya. Ayahnya disembelih dan dibunuh secara kejam. Akhirnya dia bawa keluarganya, ibu dan adik-adiknya untuk keluarga dari kampung itu, agar ibu dan adik-adiknya aman. Dan dia tercatat dalam otaknya siapa pembunuh ayahnya itu. Pada suatu hari dia mendapatkan seorang tamu. Tamu itu minta perlindungan kepadanya sebab dia sudah merasa dirinya lemah dan dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Akhirnya dia lindungi tamu itu. Setelah dia berdialog, setelah sampai 3 hari berdialog dia, siapa sebenarnya bapa ini? Saya adalah seorang yang lari dari pembunuhan. Kenapa bapa lari daripada pembunuhan? Saya juga seorang pembunuh yang tidak sedikit saya bunuh. Siapa saja yang bapa bunuh yang bapa ingat? Sianu. Berdetak hatinya. Rupanya salah satu yang dia bunuh itu adalah orang tua sahabat yang melindungi dia di rumah ini. Padahal dia sudah bersumpah atas nama Allah bahawa dia akan berbalas terhadap membunuh ayahnya dengan sadis. Setelah dibuka rahasia, rupanya tamunya itulah pembunuh ayahnya secara sadis itu. Dan dia sudah bersumpah, wahai bapa, saya sudah bersumpah dengan nama Allah bahawa saya akan membunuh pula orang membunuh ayah saya dengan sadis. Rupanya bapa yang sudah membunuh ayah itu dan sayalah anaknya. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah kamu muliakan tamumu, jangan kamu ganggu, jangan kamu usik dan jangan kamu berdendam dengannya. Agar tidak saya melanggar hadis ini, wahai bapa, menghindarlah dari rumah saya ini. Pergilah bapa, carilah rumah tempat lain agar hati saya tidak rusak demi memelihara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya Allah, musuh nak buat cai-cai tu bono pak masuk ke rumah awak. Kalau awak nak lau maiman kenapa awak gendo pak? Coba bayangkan itu. Tetapi hati-hati sahabat salafus soleh dan orang-orang tabi'in itu sudah terdidik hatinya dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia disuruh oleh Rasulullah memuliakan tamu, melindungi tamu, sekalipun rupanya musuh dia selama ini tamu itu. Demi menghargai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia selamatkan orang ini. Coba bayangkan hidup-hidup salafus saleh itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa saja yang yakin kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik atau dia pilih untuk diam tidak bicara. 3 dalam hadis ini Bapak Ibu yang berbahagia. Yang pertama, perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua, perintah untuk selalu memuliakan tamu. Yang ketiga, perintah agar selalu memelihara mulut dan lidah, agar tidak mengatakan kata-kata yang buruk. Kalau ingin juga bicara, bicaralah yang baik-baik. Ini adalah wasiat Rasulullah untuk kita. Jadi sunnah itu tidak mengatur ibadah saja, termasuk mengatur akhlak dan adab-adab sesama. Bapak, Ibu, kaum muslimin yang berbahagia, ini wasiat Rasulullah.
Kemudian hak tetangga itu apa lagi? Anil Miqdad bin Aswad qal sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabah anil zina qalu haramun haramahu Allah wa rasuluhu faqal li'an yazni ar-rajulu bi'ashari niswah aysar alaihi min an yazni bimra'atin jari wa sa'alahum 'anis sarqah qalu haram harrama Allah 'azza wa jalla wa rasuluhu faqal la an yashrika min ashari ahli abyat aysara 'alaihi min an yasriqa min baiti jarih. Hadis Sahih Bukhari dari Miqdad bin Aswad, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya tentang perzinahan. Jadi Rasulullah itu seorang guru, seorang pendidik, seorang pengajar, seorang pendakwah. Banyak seni-seninya mengajar itu. Ada kalanya dengan menyampaikan, ada kalanya dengan timbal balik berdiskusi, melontarkan pertanyaan, sahabat yang menjawab. Banyak seni-seni mengajar itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa pertanyaan Rasulullah kepada sahabatnya tentang perbuatan zina? Na'udzubillah. Mereka menjawab, perzinahan itu haram ya Rasulullah. Kalau Al-Quran menyebutnya wasa'a sabila, fahsya wasa'a sabila. Zina itu perbuatan fahsya dan jalan seburuk-buruknya dalam Islam. Kalau kau bertanya tentang zina ya Rasulullah, zina itu haram. Allah dan Rasul yang sudah mengharamkan perbuatan zina itu. Faqal, Rasulullah menyelang, sesungguhnya seorang laki-laki yang melakukan perbuatan zina kepada 10 orang perempuan. Seorang laki-laki yang melakukan perbuatan zina terhadap 10 orang perempuan, itu masih kecil kalau dibandingkan dengan melakukan zina dengan seorang perempuan tetangganya. Bayangkan itu. Melakukan perzinahan seorang laki-laki dengan 10 orang perempuan masih ringan dibandingkan dengan melakukan perbuatan zina dengan seorang perempuan yang mana perempuan itu jiran tetangganya. Kemudian Rasulullah bertanya, wa sa'alahum 'anis sarqah. Rasulullah bertanya tentang pencurian, mencuri. Sahabat menjawab, haram. Mencuri itu haram ya Rasul. Mencuri itu mengambil barang yang sudah disimpan, yang dulu diletakkan di tempat yang aman dan tidak pernah diberi amanat untuk mengambilnya. Diambil juga, mencuri namanya itu. Kembangkanlah definisi itu. Allah dan Rasul yang sudah mengharamkan ya Rasul. Rasulullah bersabda, la an yasriqa min asrati ahli abyat aysar alaihi min an yasriqa min baiti jarih. Seorang laki-laki yang mencuri dari 10 rumah masih rendah dibandingkan dengan seorang yang mencuri harta jiran tetangganya. Betapa besarnya hak jiran itu. Kadang-kadang kalau tidak dibaca sunnah-sunnah Rasulullah tentang hak tetangga itu, dosanya tidak sedikit setelah terjadi pelanggaran itu. Jiran tetangga itu adalah saudara kita. Kadang-kadang memang tidak sesuku dan tidak mahram kita.
tapi dialah yang paling pertama berkejar pada saat kita mendapatkan musibah. Oleh karena itu, jangan pernah sombong dan berbuat rusak terhadap jiran tetangga ini. Apalagi orang-orang yang sudah maju ekonominya, pintar-pintar anak-anaknya, sukses semua keluarganya. Yang satu bertugas di Jakarta, yang kedua bertugas di Padang, berikutnya di Papua, di Aceh, tidak ada yang di rumah. Ajalnya datang, dijemputnya oleh malaikat nyawa ayahnya. Anaknya bertebaran di seluruh daerah-daerah yang sangat jauh. Siapa yang mengurus jenazah ini? Siapa yang menggali kuburannya? Siapa yang mencari segala alat-alat yang dibutuhkan? Anak-anak yang jauh itu sudah dikirimkan surat, kadang-kadang ditelepon, setiap saat ditelepon. Apa alasannya? Masih sibuk. Ya, papa, sabarlah. Akhirnya wafat ayah ini. Meratap-ratap melalui telepon. Jangan kuburkan dulu, jangan kuburkan dulu. Tunggu kami di Sabang sana, Pak. Di Wamena. Bagaimana nunggu-nunggunya itu? Siapa yang mengurusnya? Jiran tetangga. Yang menunaikan kewajiban anak-anak yang selama ini katanya maju, sukses dan lain sebagainya. Siapa yang menunaikan kewajiban fardu kifayah ini? Jiran tetangga. Terjadi musibah-musibah, kebakaran, kemalingan dan lain sebagainya. Siapa yang bekerja lebih dahulu? Jiran. Jangan kecilkan nilai jiran tetangga kita. Ini sunnah Rasulullah sudah mengingatkan. Bapak, Ibu, kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Sangat banyak lagi Rasulullah itu. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, menyatakan. Nah, ini dari Ibnu Umar lagi. Tidak satu sahabat itu. Banyak sahabat-sahabat itu membawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu zabah zubihat lahu syatun faja'ala yaqulu li gulamihi. Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya saya pernah menyembelih seekor kambing. Dia pesankan kepada gulami, anaknya yang masih kecil. Apakah akan saya hadiahkan kepada jiran tetangga kita yang beragama Yahudi? Sebab dia pesan, antarkan nak ke jiran-jiran tetangga kita. Anaknya bertanya, bolehkah kita memberikan hadiah daging kambing kita ini kepada orang Yahudi? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, jawaban yang saya berikan kepada engkau wahai anakku adalah sunnah Rasulullah. Ini bukanlah jawaban saya nak, tetapi inilah jawaban Rasulullah. Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarisuhu. Jibril nak senantiasa memberikan wasiat kepada saya. Kau pandanglah jiran tetangga itu.
bahwa sesungguhnya dialah yang akan mewarisi kita. Jangan kau tengok agamanya nak, ia Yahudi, berikan ini kepadanya. Sebab dia tidak mengganggu kita, dia tidak memerangi kita lagi. Sekarang dalam suasana yang aman. Coba. Ini hadis Bukhari ini Pak. Begitu hak jiran itu. Bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. An Aisyah qalat, qultu ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyuhuma ahdi? Qala ila aqrabihima minka baban. Aisyah langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita kan punya dua jiran ini, dekat-dekat dengan rumah kita. Saya ingin memberikan hadiah ini. Kepada siapakah yang lebih berhak saya berikan hadiah pemberian ini? Rasulullah menyatakan, hadiah cik kan bayinya Pak, jiran untuk dua itu. Kepada siapa? Ila aqrabihima minka baban. Siapa yang paling dekat pintu rumahmu dari rumah? Itulah yang lebih berhak mendapatkannya. Semakin dekat dengan rumah kita, semakin besar haknya daripada kita. Jadi kalau ingin nanti apa ukurannya? Jiran kita dua-dua itu. Mana yang lebih dekat pintunya dengan rumah kita? Itu yang lebih berhak daripada yang lain. Langsung diberikannya ukurannya oleh Rasulullah itu. Sehingga nanti kita ya. Bapak Ibu yang berbahagia. Amin. Ini an Hasan annahu su'ila an jari faqal arba'ina daran amamahu wa arba'ina khalfahu wa arba'ina an yaminihi wa arba'ina an yasarih. Dari Hasan bahwa sesungguhnya dia pernah ditanyai tentang jarak jiran tetangga ini. Berapa jaraknya? Faqal, dia jawab, arba'ina daran amamah. 40 rumah di muka rumahnya. Jiran semuanya. Wa arba'ina khalfah. 40 buah rumah di belakang rumahnya. Wa arba'ina an yaminih. 40 rumah di samping kanan rumahnya. Wa arba'ina an yasarih. 40 rumah pula di samping kirinya. Itulah yang maksud dengan jiran. Sahabat pernah juga bertanya kepada Nabi, apa ukuran jiran masjid itu ya Rasul? Orang yang dekat ke masjid itu. 40 di mukanya, 40 di belakangnya, 40 di samping kanannya, 40 di samping kirinya. Kalau adalah sebuah masjid di tengah-tengah kampung, 40 kali 4 berapa Pak? 120 isi masjid tiap-tiap kampung tu Pak. Cepat jalanlah ke kampung-kampung di sini. Berapa isi masjid itu cuma? Sekarang ada tak di samping kanan kiri, muka belakang 40 rumah di keliling masjid kita ini? Ukuran salat berjemaah bagaimana kira-kira setiap hari?
Tapi yang banyak datang kan dari luar tetangga, jiran tetangga. Ini perlu disadari oleh umat-umat yang ada di sekitar masjid. Kecuali kalau ada masjid di sana. Salat 2 orang yang berjamaah lebih tinggi daripada salat 1 jamaah. Salat 3 orang berjamaah lebih tinggi nilainya daripada salat dengan makmum 2 orang berjamaah. Semakin tinggi jumlah jemaah itu, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dijaga, ini sunnah Rasulullah ini. Inilah kewajiban pengurus masjid, jiran-jiran masjid. Kita berkewajiban selalu menghimbau sekuat kemampuan kita dan juga mendakwakan hadis-hadis Rasulullah ini. Jiran rumah, jiran masjid itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang berasal dari kampung dan lain sebagainya, pulang sekali-sekali jenguk masyarakat kita itu, jenguk masjid kita, hidupkan sunnah di sana. Banyak masyarakat itu yang ramai meja-meja kartu, meja-meja domino daripada masjid. Dikhawatirkan sekali kalau ada pula pemuka-pemuka masyarakat hadir di sana. Apa yang akan terjadi? Ini jiran-jiran ini perlu kembali disampaikan ini. Sambung lidah para da'i dan para ulama itu. Kewajiban dakwah itu tidak tersangkut pada lidah da'i para ulama saja. Para sahabat itu berdakwah dia di pasar, berdakwah dia di sawah, berdakwah dia di ladang, berdakwah dia di jalan raya, dan di mana saja dia berada, dia tetap mendakwakan sunnah Rasulullah itu. Sehingga orang kenal dengan sunnah-sunnah Nabi ini. Sudah tahu kita berapa ukurannya itu, jiran tetangga itu. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. An Ibni Umar qal, laqad uti alaina zamanun aw qala hin wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Demi sesungguhnya sudah didatangkan kepada kami suatu zaman atau suatu ketika, wa ma ahadun ahaqqu bidinari wa dirhamihi min akhihil muslim, bahwa sesungguhnya dinarnya, bahwa sesungguhnya salah seorang saudaranya lebih berhak daripada dinarnya dan dirhamnya. Nilai seorang saudara muslim lebih bernilai daripada dinar dan dirham itu. Nilai persaudaraan dalam Islam itu, Pak, lebih berharga daripada nilai dinar dan dirham, uang emas dan uang perak. Kok mudah-mudah saja retaknya ukhuwah Islamiyah itu. Summal an ad-dinaru wa dirhamu ahabbu ila ahadina min akhil muslim. Namun sekarang, kata dia,
Dinar dan dirham itu lebih berharga dari saudaranya yang muslim. Bahkan tidak dinar dan dirham, sebungkus rokok, beberapa ribu uang bisa melenyapkan nyawa saudaranya. Ini sudah dibayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba tengok sekarang. Betapa mudahnya nyawa seseorang melayang gara-gara duit. Kalau zaman Rasulullah tidak, Pak. Jiwa saudaranya lebih berharga dari kekayaannya. Inilah yang diperlihatkan oleh kaum muslimin dan para sahabat dulu. Seketika kaum muslimin menaklukkan Gibraltar itu, mereka harus menyeberangi sebuah lautan. Di punggung mereka ada perbekalan. Di punggung mereka itu ada piring dan sendok. Di punggung mereka itu ada alat-alat perang. Di punggung mereka itu ada pakaian-pakaian salat. Rupanya di saat mereka menyeberang laut itu, ada salah seorang yang kejatuhan piring ke dasar laut itu. Dia berteriak, memberitahukan bahawa salah satu alatnya itu jatuh menghadap semua saudara-saudaranya itu. Dan mereka sama menyelam ke dasar laut itu sampai dapat satu piring yang terjatuh itu. Musuh melihat dari atas itu. Coba kita lihat kompaknya umat Islam itu. Satu piring cuma yang jatuh. Mereka selam bersama-sama ke dasar laut itu sampai mereka temukan satu piring itu. Bagaimana kok seandainya nanti ada di antara salah satu di antara mereka yang hilang atau terbunuh atau tertawan, apa yang akan mereka lakukan terhadap kita? Lebih baik kita mundur teratur daripada kita menyongsong kekuatan mereka. Coba tengok Bapak sejarah ini kembali. Bagaimana nilai ukhuwah Islamiyah ketika itu. Jangankan nyawa saudaranya, jangankan harta saudaranya yang banyak, satu piring saja yang jatuh. Mereka ramai-ramai mencarinya itu sampai ketemu. Sayang kita, Pak. Mana kadang-kadang tidak kita sengaja. Ada jemaah setia kita yang meninggal dunia, kadang-kadang lambat kita menerima informasi. Tidak sempat kita menjenguk dia. Ada kadang-kadang saudara kita yang berminggu sakit. HP kita kadang-kadang mahal-mahal. Tapi tidak teringat mengontak saudara kita yang menghilang selama 2 minggu, 2 bulan ini. Cinta persaudaraan itu masih lemah. Kecuali orang-orang diberi hidayat oleh Allah tentang ukhuwah ini. Bagaimana Rasulullah membangunkan pikiran dan hati kita dengan sunnah-sunnahnya. Maka penting sekali kembali dibaca Adabul Mufrad ini. Bagaimana nilai seorang Muslim persaudaraan Islam itu. Rasulullah sudah menjagakan. Kam min jarin muta'allikin bijarihi yaumal qiyamah yaqulu ya rabbi haza awlaqa babahu duni famana'a ma'rifu. Ya Allah ya Rahman, inilah yang baru kita dengar hadis ini. Berapa banyak jiran tetangga yang saling berkait dengan jiran tetangga lain pada hari kiamat. Kelak dia menuntut, ya Allah, ini sausianu ini, saudaraku ini beradu pintu rumahnya dengan pintu rumah saya. Tapi saya tak pernah kenal dia. Dia tak pernah kenal saya. Ini kelak yang terjadi hari akhirat, kelak di hari kiamat nanti. Sekali-kali jangan kita anggap enteng jiran tetangga kita yang berdekatan dengan rumah kita.
Sedangkan tidak seagama Rasulullah memberikan hadiah kepada dia, apalagi sesama mukmin dan muslim. Kadang-kadang terdorong juga hati kita ini oleh materialisme, materi ini. Seketika ada kenduri, ada syukuran, pejabat-pejabat 1 bulan sudah dikunjungi itu. Pak, kau basompang menyu apa kau copet kau pak? 2 lapi undangan kau apa? Nan pertama diundang dong lidah pak. Nak jen undang dong kote jo. Nak jen pak lupa sok ke pak alamat umah pak. Dong lidah pak bundang dulu pak. Kau tondo undangan nak jen lupa pak waktu dan jalan sok pak. Tiba di jiran tetangga sok pagi kan boleh le. Malam kau oh sasak-sasak oh ngoh. Assalamualaikum. Salam. Aku pak sok pagi nak wak barak. Kok sompok datang sok lupa Kok sompoknya pak, ya Allah ya Rahman. Inilah kadang-kadang yang terjadi. Aduh kata-kata kok sompok pak. Pak bayangkan itu. Datanglah orang miskin saja. Apa? Mereka lah yang ngosong-ngosong piring yang kotor, mencuci piring yang kotor, mengangkat-ngangkat sampah dan lain sebagainya. Sikap-sikap inilah perlu dirubah ini. Siapa yang perlu kita lebih kata hargai? Jiran tetangga kita. Apalagi jiran tetangga itu saudara kita. Sudah berapa lapis hubun ta'alaknya itu. Di sisi manusia berapa teririsnya jiwa dan perasaan ketika itu. Kok sompok pak datang semuanya. Malam-malam air sepagi lah dia kan balik. Malam ni kau jangan apa. Tiba rumah kata-kata kok sompok tiba lor je. Inilah yang perlu diingat-ingat. Rabbi hadza ya. Awlaqa babuhu ya dari famana'a ma'rufu. Ya Allah, sambung hadis tadi. Ya Allah, ini adalah jiranku di dunia dulu. Bertemu pintuku dengan rumahnya. Namun dia tak pernah berbuat baik kepada saya. Inilah gambaran-gambaran tingkah laku jiran. Mana jiran yang baik, mana jiran yang buruk. Menurut pandangan sunnah. Sangat besar hak tetangga itu terhadap kita. InsyaAllah kita lanjutkan nanti. Ini baru 4 buah hadis tentang jiran itu yang kita baca. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.